Hubungan kekeluargaan yang seharusnya dipenuhi rasa kasih sayang, kembali ternoda oleh aksi keji yang berujung pada hilangnya nyawa. Akhir-akhir ini, sejumlah kasus pembunuhan tragis di lingkup keluarga marak terjadi dan kerap dilatar belakangi oleh motif dendam yang membara. Belum kering ingatan publik tentang kasus menantu yang membunuh nenek Aminah di Empat Lawang akibat tidak puas dengan pembagian panen kopi. Kini kasus serupa yang tidak kalah sadis terjadi di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Seorang nenek berinisial A yang berusia 57 tahun, tewas mengenaskan setelah diracun oleh menantunya sendiri yang berinisial PW, berusia 40 tahun. Demi melancarkan aksi biadabnya, tersangka PW menyusun skenario yang sangat licik dengan mengirimkan makanan berupa sate ayam yang telah dicampuri racun tikus. Ironisnya, untuk menutupi jejak digital dan mengelabui kecurigaan, PW mengirim sate mau tersebut menggunakan jasa ojek online atau ojol, serta memasukkan identitas sang pengirim menjadi nama anak kandung korban sendiri, yaitu Lurianti Putri. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Rencana matang PW mulai menemui celah saat Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indra Wira Saputra, membeberkan hasil penyelidikan. Berdasarkan keterangan di lapangan, driver ojol yang mengantar sate tersebut sebenarnya sempat menaruh curiga. Pasalnya, identitas pengirim yang tertera di aplikasi adalah seorang perempuan, namun orang yang menyerahkan bungkusan sate tersebut secara langsung kepadanya adalah seorang laki-laki. Penyidik Satreskrim Polres Boyolali juga bergerak cepat memeriksa penjual sate berinisial MM untuk mencocokkan bukti. Dari keterangan MM, dibenarkan bahwa tersangka PW sempat mendatangi warung satenya di kawasan Kartasura, Sukoharjo, untuk membungkus sate ayam pada Senin malam, 25 Mei 2026. Penjual sate itu juga mengungkap satu kejanggalan penting, di mana ia selalu membungkus pesanan pelanggan dengan plastik bening, namun plastik pembungkus sate yang ditemukan polisi di TKP justru berwarna hitam. Kuat dugaan, PW sengaja mengganti plastik tersebut demi mengaburkan asal-usul makanan agar tidak mudah dilacak. Kuasa hukum keluarga korban, Wiwik Dwi Hapsari, mengungkapkan rasa lega pihak keluarga karena teka-teki kematian korban akhirnya terungkap gamblang. Wiwik menegaskan, hubungan antara pelaku dan mertuanya memang sudah lama tidak harmonis. Korban kerap memberikan teguran dan nasihat sebagai orang tua, namun tersangka justru menanggapinya dengan amarah dan dendam. Pihak kuasa hukum pun menuntut agar PW dijatuhi hukuman seberat-beratnya tanpa ampun. Sementara itu, Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra, menerangkan secara detail mengenai motif utama pembunuhan berencana ini. Tersangka PW mengaku tega menghabisi nyawa mertuanya karena merasa selalu direndahkan, dipojokkan, dan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga lantaran dirinya tidak memiliki pekerjaan alias menganggur. Sakit hati yang menumpuk itulah yang memicu niat jahat PW untuk mengeksekusi korban secara diam-diam. Polisi kini telah mengamankan barang bukti berupa 13 tusuk sate ayam dari lokasi kejadian. Kasus ini berhasil dibongkar setelah keluarga curiga dengan paket misterius tersebut dan meminta polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban untuk autopsi. Akibat perbuatan sadisnya, PW kini dijerat dengan pasal 459 atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Tersangka PW kini terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara paling lama 20 tahun.